Nah, sekarang kita cek Bang ya fungsi count, counta, count blanks, count if dan count ifs. Ini sebenarnya adik-beradik dia nih Bang. Adik-beradik nih. Semuanya bermula dari count kan. Nah, count itu kan artinya menghitung. Count ya kan? Menghitung artinya. Maka fungsi count ini dia untuk menghitung banyaknya data dalam suatu rank data tapi data angka. Misal dari sini ke sini ada berapa data angkanya. Nah, itu kerjanya count itu. Dari situ ke dari berapa nih? Tiga. Dari sini ke sini sampai ke sini ada berapa nih data angka di dalamnya. Atau kalau Bang blok semua juga boleh dari sini ke sini semuanya ini ada berapa data angka di dalamnya. Itu kerja count Oh, itu. Menghitung banyaknya data angka. Nah, kemudian ada counta. Kalau counta menghitung bisa dua-duanya, Bang. Bisa angka, bisa teks gitu ya. Bisa angka, bisa teks. Kalau Abang blok di sini, maka dia akan hitung semua data angka. Karena nggak ada teks di dalamnya kan. Kalau Abang blok di sini nanti, dia akan hitung berapa jumlah teks yang ada. Berapa jumlah teks yang ada. Tapi kalau Abang blok seperti ini semuanya, dia hitung semua nih. Ada berapa data angka, ada berapa data teks. Nah, itu aja bedanya. Kemudian ada count blank. Count menghitung, blank artinya kan kosong, ya kan? Maka fungsinya misalnya dari sini ke sini ada berapa sel yang kosong. Nah, dia melihat data yang kosong. Biasanya ini bermanfaat ketika data yang banyak, mata kita nggak sanggup melihatnya. Mana nih yang kosong, ada berapa yang kosong kan nggak payah nih. Itu kerjanya count blank. Seperti itu ya. Kemudian count if. Nah, count if ini konsep kerjanya sama dengan yang tadi. Sum if, ever if, max if sama cara kerjanya. Dia menghitung banyak data berdasarkan satu kriteria. Nah, gitu pula. Misal dari data dari sini ke sini ada berapa keterangan lulus. Nah, itu kerja dia tuh. Di sini kan ada lulus, ada tidak lulus kan gitu kan, Bang? Nah, itu kerjanya oh. count if. Ada berapa yang lulus? Nah, itu kerjanya count if. Kemudian ada lagi count ifs. Nah, count hitung if jika pakai S, berarti jamak. Berarti dia menghitung banyak data lebih dari satu kriteria. Misal, nanti abang akan hitung berapa sih yang laki-laki. Nah, itu kriteria pertama, berdasarkan jenis kelamin. Ada berapa laki-laki yang lulus. Nah, ini keterangan ini merupakan kriteria kedua. Maka itu akan dihandle oleh count ifs. Nah, kira-kira seperti Oke. itu. Secara pemahamannya udah dapat, Bang? Dan nampak bedanya? Nampak ya? Kalau lupa Bang baca aja nih. Ini ada di sini. Nah, Tinggal siap, dibaca siap, ya. Cuman siap. bahasa Inggris ini membantu kita count, menghitung. Berarti yang dihitung data angka. Counta, biasanya kalau dalam fungsi kalau ada A ujungnya, itu dia menghitung yang bukan angka. Ada nanti ada counta, ada maksa, ada mina, ada banyak nanti itu yang lain. Kalau dia ada A ujungnya, berarti dia mengolah bukan angka, tetapi dia berupa teks seperti itu. Nah, kemudian count blank, blank artinya kan kosong. Maka diterjemah aja Bang kan. Berarti menghitung sel yang kosong. Count if berarti ada kriterianya satu, count ifs kriterianya lebih dari satu. Nah, itu konsep adik-beradik ini, count, counta, count blank, count if, dan count ifs ini. Nah, contoh kasus lagi, kita masuk contoh kasus. Nah, ada berapa jumlah mahasiswa? Kan ini nih mahasiswa Bang, Ya, nggak ya. ada nomor kan? Kecuali ada nomor sebelah, abang bisa, oh ada 15, ada 18. Ini nggak ada nomor sebelah. Tentu abang harus hitung nih ada berapa teks yang ada di sini. Ya. Segitulah jumlah mahasiswa. Nah, karena dia teks, maka kita pakai counta. Nah, abang harus ingat tuh ya. Kontak. Kalau teks apa, kalau angka apa ya. Kita pakai counta. Selesai. Kemudian yang mana yang mau kamu hitung value-nya? Ya, value-nya yang ini. Dari berapa nih? Dari D10 sampai D22. Itu yang saya pengen hitung. Itu yang saya pengen hitung. Tapi kalau abang gini, dia hitung pula semua nanti itu semua teks yang ada.
Hati-hati ya. Ya. Maka pilih yang abang mau hitung. Karena abang ingin menghitung mahasiswanya aja, ya udah abang blok mahasiswanya saja gitu ya. Dapat abang jumlahnya. Enter. Nah, ternyata ada 13 mahasiswa. Maksudnya ada 13 teks. Dari sini ke sini itu ada 13 teks dia. Ya sama kan? 13 teks sama kan dengan 13 mahasiswa. Nah, itu counta. Kemudian jumlah data nilai yang terisi. Nah, ini kan kolom nilai. Ada berapa nih yang terisi nih? Nah, kalau ini kan karena datanya nggak banyak bisa dihitung manual kan? 4, 5, 6, 7. Kalau datanya ratusan ribuan gimana? Nah, Ah, karena data yang mau Bang hitung itu berupa angka, maka abang pakai count. Nah, hitung gitu ya. Count. Kemudian value-value yang mau Bang hitung itu di mana letaknya? Berarti dari G ini, G10 sampai G22. Kalau Bang hitung gini, nah, nggak apa-apa juga ya, karena nggak ada angka di situ. Aman ya. Kalau ada angka di situ bahaya tuh Bang. Kalau di sini ada angka, dia ikut juga hitung mentik bahaya. Maka pastikan area data yang Abang seleksi itu harus diperhatikan. Oke, maka blok dari sini sampai ke sini. Alright, tutup kurung, enter, selesai. Berarti ada 9 data nilai yang terisi. Coba saya hapus satu di sini. Saya hapus satu, maka dia berkurang nih menjadi 8. Aduh, error lagi komputer saya. Nah, 8 dia kan. Kemudian abang isi 8. lagi di sini 75. Nah, dia nambah lagi. Nah, aduh. Memang harus diganti nih laptop saya nih, Bang. Dia 8. Abang isi lagi satu lagi 80, dia menjadi 9. Berarti ada 9 data angka di area itu. Oke? Kemudian lanjut jumlah data yang kosong, nilai yang kosong nih. Oke, berarti pakai count blank. Nah, karena abang ingin menghitung sel yang kosong. Sama dengan count blank. Nah, hitung data yang kosong. Dari mana ke mana ranknya? Dari sini ke sini. Ada berapa data yang kosong? Enter. Ada 3 yang kosong kan? Betul ya? Cek. Betul, Bang. 1, 2, 3. 3. Itu kerjanya count blank. Nah, kita masuk kepada bagian yang lebih serius. Kalau yang tadi agak ringan, ini yang agak lebih serius. Cuman sama konsepnya dengan sum if tadi. Oke. Karena abang akan menghitung jumlah mahasiswa yang lulus. Ini adalah mahasiswa semuanya. Kemudian yang lulus berarti di sini kan? Berarti abang cari nih ada berapa keterangan yang lulus, kan itu ceritanya tuh. Ya kan? Berarti sama dengan kena satu kriteria pakai count if. Hitung jika. Nah, hitung jika. Yang abang ingin hitung kan lulus tidak lulusnya kan? Lulus kan? Betul. Di mana letak rank datanya? Di sini. Nah, dia akan baca nih. Dia akan baca dari H10 sampai H22 tuh nanti. Nah, dia akan baca data itu nanti. Sorry, ini terhilang tadi ya. Kita ulang lagi. Dari H10 sampai H22 ini. Aduh. Oke. Titik koma kriteria. Nah, apa yang abang mau hitung? Abang mau hitung apa dari rank itu? Lulus. Abang Lulus. ketikkan lulus. Kan gitu? Abang ketikkan Betul, Bang. lulus. Seperti itu. Kalau ada alamat sel yang lain, di tabel yang lain, barangkali bisa abang klik alamat selnya kan? Biar lebih fleksibel. Ini karena nggak ada, ya udah ketik aja. Enter. Lulus. Maka dia akan hitung nih Bang. Dari H10 sampai H22 ada berapa keterangan lulus. Enter. Nah, ada 8 mahasiswa yang lulus. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian jumlah mahasiswa yang tidak lulus berdasarkan keterangan ini. Karena dia juga satu kriteria, berarti abang juga masih pakai fungsi count if. Count if. Hitung jika. Mana rank datanya? Ya dari H10 sampai H12. Kemudian abang tentukan apa kriterianya, tidak lulus. Kira-kira dari H10 sampai H22 itu ada berapa sih mahasiswa yang tidak lulus, kan gitu ya. Data yang nggak lulus di situ ada berapa, enter. Nah, ada 5 yang tidak lulus. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Benar. Betul, Bang. Lanjut lagi. Nah, ini ada 2 kriteria, Bang. Pertama berdasarkan jenis kelaminnya, kan gitu. Yang kedua berdasarkan keterangannya, lulus atau tidak lulus. Maka abang pakai count if. Count if. Kan gitu. Nah, kriteria rank 1. Ingat, ranknya Bang ya, bukan kriterianya ya, ranknya.
Pertama kan abang ingin menghitung berdasarkan jenis kelamin kan? Di mana letak ranknya jenis kelamin? Ini. Nah ini rank namanya. Dari F10 sampai F20. Di situ letaknya. Kemudian kriterianya apa? Kriteria satu. Ya, kriteria satu itu adalah laki-laki. Laki-laki. Nah, adalah lah laki-laki. Kan gitu. Kemudian hati-hati bang kalau dia diketik pastikan karakter semua tulisannya sama persis. Kalau beda spasi aja dia nggak kebaca nanti. Kemudian Tikom kriteria rank kedua, ingat ranknya ya bang, bukan kriterianya rank. Kedua abang ingin menghitung berdasarkan keterangan lulus kan atau tidak lulus. Maka ranknya ada di sini. Nah ini adalah kriteria rank yang kedua. Kemudian Tikom kriterianya apa? Ya, abang buat kriterianya itu adalah yang lulus tidak lulus tadi nih? Yang lulus, Bang ya. Lupa ketutup. Kita cek yang lulus sepertinya ya. Nah, yang lulus enter. Nah, ternyata ada 3 mahasiswa yang lulus. Nah, yang terakhir sama ya, berdasarkan jenis kelamin perempuan, kemudian keterangannya tidak lulus. Berarti sama dengan count if kriteria ranknya adalah perempuan berada di mana? Perempuan di sini ya. Mulai dari F10 sampai F21. Kemudian titik koma. Apa kriterianya? Perempuan gitu ya. Kemudian kriteria rank kedua berdasarkan keterangan kita blok-blok ranknya. Kemudian titik koma lagi kita berikan lagi kriterianya yaitu yang tidak lulus. Kira seperti ini. Enter. Nah, terdapat satu mahasiswa perempuan yang nggak lulus. Kita cek. Perempuan yang tidak lulus nih, yang tidak lulus perempuan ini laki-laki. Satu orang ya. Ah ini dia. Perempuan tidak lulus. Namanya kok Asep nih. Salah ya. Namanya ganti aja. Nurhaida. Jangan Nurhaida, mak saya nih. Fulana aja lah, Fulana. Karena nggak lulus jelek. Nah, kira-kira seperti itu, Bang, pemahamannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, Bang ya.